titik potong sumbu Y-nya berarti X-nya 0 dong, X-nya 0. Nah, berarti kalau kita masukin ke X-nya 0, nanti Y-nya menjadi 6. Y-nya menjadi 6. Nah, cari yang Y-nya 6. Kalau di nolin semuanya. Yang mana? Yang ini nih, teman-teman. Yang C. Kenapa yang C? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan bahas ya review soal yang kemarin teman-teman sudah kerjakan ya pas genap matematika. Ini untuk teman-teman yang dari sekolah saya dari SMP Baitul Mal. Buat teman-teman dari sekolah lain boleh tetap menyimak, malah akan bagus ya, malah akan menambah perbendaharaan ilmu kita. Namun sebelum kita mulai seperti biasa, marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Kemudian aktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau saya sudah upload video terbaru, teman-teman bisa langsung dapatkan notifikasinya ya. Oke, kita akan mulai soal yang pertama. Soalnya berbunyi nilai diskriminan dari persamaan kuadrat x kuadrat tambah 3x kurang 40 adalah berapa? Diskriminan, teman-teman. Diskriminan apa rumusnya? Diskriminan itu rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Berarti kita hitung ya, B nya kan 3. Berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali A nya 1, C nya negatif 40 ya. Berarti 3 kuadrat kan 9. 9 dikurang tapi dengan negatif, jadinya ditambah ya. 4 kali 40 sama dengan 160. Jawabannya 169 yang D. Nomor 2. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 11x tambah 28 memotong sumbu x di titik. Nah, memotong sumbu x apa artinya? Kalau memotong sumbu x berarti y sama dengan 0. Berarti dia nih x kuadrat ya, x kuadrat tambah 11x tambah 28 itu harus sama dengan 0 ya, karena kan y kan fx sama dengan y ya, berarti sama dengan 0. Nah, caranya gimana kalau supaya sama dengan 0? Kita faktorkan ya, bisa dengan cara pemfaktoran, bisa dengan cara melengkapkan kuadrat, bisa dengan cara rumus kuadratik. Nah, kalau modelnya begini masih gampang dengan cara pemfaktoran ya. Buka, tutup, buka, tutup. Nah, ini kan x kuadrat, berarti dia hanya x kali x. 28, ujungnya 28 nih. 28 itu berapa kali berapa ya? Berapa kali berapa yang hasil 28 dan kalau dijumlahkan 11. Berapa? 7 dengan 4 ya. Dan dia dua-duanya positif ya. Kalau dua-duanya positif ya gampang, berarti dia positif semua dua-duanya ya. Sama dengan 0. Supaya jadi 0 berarti ini x tambah 7 sama supaya jadi 0 sama dengan x sama dengan negatif 7. Yang ini supaya jadi 0 x sama dengan negatif 4. Udah, jadinya dia titik potong sumbu x-nya itu adalah di negatif 7,0 dan negatif 4,0 ya. Jawabannya yang C. Nomor 3. Grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 21 memotong sumbu y di titik. Nah, kalau memotong sumbu y kebalikannya, x-nya 0. Kalau x-nya 0 lebih gampang. Udah nih jadi 0, tinggal negatif 21. Berarti kalau x-nya 0 berarti 0, negatif 21. Jawabannya yang B ya. Lanjut ke nomor 4. Ini saya hapus dulu ya, teman-teman ya. Nomor 4. Letak sumbu simetri grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 3 berada di letak sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya apa? X sama dengan negatif B per 2A. Berarti sama dengan negatif B. B-nya kan negatif 4 ya. Berarti negatif dari negatif 4 per 2 kali A. 2 kali 2 berarti 4. Negatif dengan negatif jadinya positif. 4 per 4 1. Dia di x ya, x sama dengan 1, berarti dia jawabannya yang D. Nomor 5. Nilai optimum fungsi kuadrat fx sama dengan negatif 3x kuadrat tambah 12x kurang 8. Optimum itu berarti berada di sumbu simetri. Ingat teman-teman gambarnya ya, kalau gambarnya begini berarti dia optimumnya di bawah, kalau begini maksimum ya, berarti di atas. Nah, berarti dia berada di sumbu simetrinya, teman-teman, gitu ya. Berarti kalau kayak gini kita cari aja sumbu simetrinya. X sama dengan negatif B per 2A, berarti B nya kan 12 ya, berarti negatif 12 per
2A, 2 kali negatif 3, berarti negatif 6. Min ya, jadinya plus. 12 bagi 6, 2. Udah, berarti kita masukin X-nya 2 itu, masukin ke fungsinya. Berarti negatif 3 kali 2 kuadrat tambah 12 kali 2 dikurang 8. Ini jadinya negatif 3 kali 4 ya, negatif 12 tambah ini 24 dikurang 8. Nah, hitungnya boleh urut, boleh juga. Nah, ini kan sama-sama minus Kak. Ini kan operasinya penjumlahan dengan pengurangan teman-teman. Itu aja gini. Ini sama ini jadinya negatif 20 kan, tambah 24 sama dengan 4. Dia sama dengan 4. Nah, yang 4 ada 2 nih. Ada yang maksimum, ada yang minimum. Nah, taunya gimana maksimum dengan minimumnya? Lihat gambar teman-teman, ingat ya, pengaruh fungsi pengaruh koefisien terhadap grafik. Lihat depannya apa, negatif. Kalau depannya negatif berarti gambarnya gimana? Terbuka ke atas atau ke bawah? Terbuka ke bawah. Ingat ya, kalau ini A-nya lebih dari 0, ini A-nya kurang dari 0. Berarti jawabannya yang ini nih. Nah, kalau gini berarti apa? Maksimum. Berarti dia jawabannya yang maksimum, Y sama dengan 4 ya. Jawabannya yang 5. Oke. Kalau masih belum paham diulang teman-teman ya. Sekarang yang nomor 6 nih saya hapus lagi. Nomor 6 ini teori ya. Sebuah grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di 2 titik jika D-nya lebih dari 0. Ini teori. Sebuah grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah jika terbuka ke bawah gini teman-teman. Jika tadi apa yang nomor 5 tuh? A-nya kurang dari 0. A-nya kurang dari 0 yang D. Nomor 8 ini saya hapus lagi ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar. Nah, gambar tersebut adalah grafik dari fungsi kuadrat yang mana? Berarti kita suruh nyari grafik ini fungsinya apa. Nah, pertama apa, lihat dulu. Lihat nih gambarnya itu terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah berarti apa? Kemarin teman-teman, A-nya kurang dari 0. Cari yang A-nya negatif. Nah, berarti yang A sama yang B udah nggak mungkin nih. Tinggal yang C sama yang D. Nah, C sama yang D itu lihat. Ini kan negatif 2, ini negatif 3 ya. C yang D kita tinggal dua belah nih, C atau yang D. Nah, kita lihat sini teman-teman. Ini grafik titik potong sumbu Y-nya di mana? 0,6 kan nih, lihat nih. 0,6. Nah, berarti kalau 0,6 itu kan titik potong sumbu Y-nya. Ingat, kalau titik potong sumbu Y-nya berarti X-nya 0 dong, X-nya 0. Nah, berarti kalau kita masukin ke X-nya 0, nanti Y-nya menjadi 6. Y-nya menjadi 6. Nah, cari yang Y-nya 6. Kalau di nolin semuanya, yang mana? Yang ini nih, teman-teman. Yang C. Kenapa yang C? Karena kalau yang C kita nolin semua nih kan, X-nya 0 nih. Kalau ini kita nolin semua, tinggal dia dong. Nah, tinggal 6. Berarti ini jawabannya yang C. Gitu ya, teman-teman. Kalau masih belum paham diulang lagi ya. Ya, dia titik potong sumbu Y-nya di 6, berarti kalau 6 itu X-nya 0 ya. Berarti kita nolin semuanya, nah jadinya 6. Kalau yang D kenapa? Kalau yang D kan kalau kita nolin semua, ya, Y-nya berapa? Y-nya negatif 4. Ini kan Y-nya 6 kan, positif 6. Jadi jawabannya yang C. Itu ya teman-teman ya. Kalau masih belum paham diulang-ulang lagi aja ya. Nomor berikutnya nomor 9. Oke, nomor 9 ini kebalikannya ya. Gambar grafik dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 9x tambah 18 adalah, nah berarti kita cari yang apa teman-teman? Cari ya yang gambarnya itu terbuka ke atas. Kenapa? Karena di sini A-nya lebih dari 0 ya. A-nya lebih dari 0 berarti gambar terbuka ke atas. Ya, ini gambar agak kepotong ya. Ini C sama D-nya kan gambar terbuka ke bawah ya. Berarti yang B sama yang D ya. Berarti yang B sama yang D udah nggak mungkin teman-teman. Ini udah nggak mungkin. Kenapa? Karena dia gambar terbuka ke bawah. Tinggal yang A sama yang C. Karena terbukanya ke atas. Nah, sekarang kita tinggal tentuin aja yang mana. Apakah yang A atau yang C. Lihat aja teman-teman sini. Ini kan X kuadrat tambah 9X tambah 18. Berarti kalau kita faktorin gimana? X gini ya. Buka tutup. X kuadrat X kali X. 18. Gimana 18? 9 kali 2 bisa, 6 kali 3 bisa, dan seterusnya. Nah, lihat aja berapa kali berapa yang hasil 18, tapi kalau dijumlahin 9, berarti 6 sama 3.
dan dia dua-duanya positif, berarti ini juga positif ya. Berarti ini supaya jadi 0 gimana dong? X nya sama dengan negatif 6, yang ini X sama dengan negatif 3, berarti dia ada sebelah kiri ya, negatif kan, ini negatif 3, ini negatif 6. Kalau ini apa? Kalau ini 3 sama 6 gitu, jawabannya yang A berarti ya. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 10. Fungsi kuadrat yang memiliki sumbu simetri di X sama dengan 3 dan nilai minimum Y sama dengan negatif 25 adalah berapa ya? Nilai minimum berarti gimana teman-teman? Nilai minimum itu gambarnya begini ya. Gini ke bawah. Sekarang kita lihat berarti kalau ini A-nya harus lebih dari 0. Nah, kalau kita cek dia bener. A-nya semuanya positif ya, positif. Sekarang tinggal lihat yang memiliki sumbu simetri di X sama dengan 3. Berarti apa? Ini kita cari yang rumusnya sama dengan min B per 2A-nya itu sama dengan 3 nanti. Nah, kita cek deh sini ya teman-teman. Yang A dulu nih, yang A. Kalau kita cek yang A gimana? Min B, B-nya berapa? 12 per 2A, 2 kali 2 berarti 4 ya, sama dengan negatif 3. Pas nggak dengan yang di sini? Oh, nggak pas karena ini negatif 3, berarti yang A udah nggak mungkin, yang A nggak mungkin. Nah, berarti kalau yang A nggak mungkin, yang C juga nggak mungkin teman-teman. Yang C ini, kenapa yang C nggak mungkin? Karena kalau yang C itu model sama nih ya, positif negatif ya. Ya teman-teman. Nah ya, berarti kalau yang C udah nggak mungkin, karena kalau yang C kalau kita cek sama juga ntar modelnya gini. Min B, B-nya berarti kan 6 per 2A, 2 kali 1 2 kan, min 3 juga kan sih lah gitu. Jadi kalau modelnya plus min akan sama dengan plus min juga, berarti tinggal yang mana? Tinggal yang B atau yang D gitu ya, tinggal yang B atau yang D, dan dia nilai minimumnya itu Y sama dengan negatif 25. Nah sekarang kita kalau kita cek yang misalkan yang B nih, kita cek nih ya, berarti kan dia X sama dengan min B per 2A nya itu sama dengan min dari min ya, min kali min jadinya kan min 12 ini per 2A, 2 kali 2 4 kan cocok nih, min kan jadi plus kan, ini begini 3. Nah, cocok nih. Cuma kita cek dulu, kalau kita masukin X sama dengan 3 nya ke sini ya, ke Fx sama dengan 2x kuadrat ya, 2x kuadrat kurang 12x kurang 32 cocok gak sama dengan 25 gitu. Masukin ya, berarti 2 kali 3 kuadrat gitu kan, kurang 12 kali 3 kurang 32. Ini jadinya 2 kali, ini kan 9 ya, 2 kali 9 18 kurang ini 36, ini kurang ya, kurang 32 ya. Coba hitung, 18 kurang 36 negatif 18 kurang 32. Oh gede banget kan, negatif berapa nih? Negatif 50 ya. Salah ya, berarti yang B salah. Berarti kalau yang A C salah, yang B salah, berarti yang D dong Pak. Iya, cek dulu aja ya. Kalau kita cek yang D, nah kalau kita cek yang D berarti kan sama nih, X nya kan 3 juga, berarti 3 kan X kuadrat kurang 6X kurang 16 ya, berarti 3 kuadrat kurang 6 kali 3 dikurang 6 kali 3 dikurang 16 jadinya 9 kan, kurang 18 kurang 16. 9 kurang 18 negatif 9 kurang 16 negatif 25 ya, betul ya. Jawabannya yang D ya. Lanjut ke nomor 11 nih, teori juga nih ya. Yang bukan termasuk transformasi geometri yang mana? Yang A, afirmasi. Lanjut ke nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nih ada titik A, B. Ini gambar panahnya dari A ke B ya. Translasi yang ditunjukkan oleh ruas garis AB di samping adalah berarti A-nya ke B. Berarti lihatnya gimana? A ke B itu lihat ke sumbu X dulu ya. Sumbu X nih, sumbu X. Baru yang sumbu Y-nya, yang naik turunnya. Y-nya. Berarti kita ngeliat yang kanan dulu nih. Naik ke kanannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanannya 5 ya. 5. Terus ke bawah nih teman-teman. Ke bawahnya berapa? 1, 2. Berarti ke bawahnya 2. Negatif 2. Berarti 5 negatif 2 yang C. Gitu. Nomor 13. Titik Q 5, negatif 6 ditranslasikan oleh 7,
8. Bayangan titik Q adalah, nah kan tinggal tambah aja kan, kalau translasi itu paling gampang ya, paling gampang teman-teman. Tinggal 5 tambah 7-nya berapa dengan negatif 6 tambah 8. Ini kan 12, ini 2, berarti 12,2 ya, A gitu teman-teman. Gampang ya, insya Allah. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 14, titik A 2,7 ditranslasikan oleh M dan N menghasilkan A aksen negatif 3,9. Nilai M tambah N-nya berapa? Ya, ini sekarang kebalikannya nih. Yang diketahui itu titik A-nya sama bayangannya, A aksennya. Berapa besar translasinya, pergeserannya. Caranya gimana? Caranya gimana ya? Tinggal sama 2-nya itu kalau ditambah M akan menjadi negatif 3. Sedangkan 7-nya kalau ditambah N akan menghasilkan 9. Ini negatif gitu ya. Sekarang gimana? 2 tambah berapa sama dengan 2 tambah berapa sama dengan negatif 3. Tinggal dipindah ruas kan, 2-nya sini jadinya negatif 3 kurang 2 negatif 5. Itu yang M. Sekarang yang N-nya 7 tambah berapa sama dengan 9. Ini gampang ya, N sama dengan 2. Nah sekarang kan yang diminta M tambah N-nya. M tambah N ya berarti negatif 5 tambah 2 sama dengan negatif 3 ya, yang A. Nomor 15, hasil refleksi titik K negatif 9,1 terhadap sumbu X ya. Ini kalau teman-teman hafal ya bagus, tapi kalau nggak hafal juga masih bisa lah, gampang ya. Sumbu X teman-teman, yang mana sumbu X? Yang ini ya. Oh yang ini sumbu X nih, ini sumbu Y. Sumbu X sini, yang kanan kiri. Titik-nya itu di negatif 9,1 di sini, berarti kurang lebih sini ya, negatif 9,1 nih, negatif 9,1. Berarti di mana bayangannya? Di atas kanan apa di bawah? Per kiri. Di bawah. Kenapa di bawah? Karena kan ini cerminnya di X kan, ya. Refleksi terhadap sumbu X nih, sumbu X yang ini, berarti dia di bawah. Nah, angkanya gimana? Angkanya itu teman-teman bukan nggak jauh, hanya di kisaran itu 9,1, berarti udah hanya pindah tempatnya, 9-nya ke belakang atau ininya ke depan atau ininya jadi min, ininya jadi plus dan seterusnya. Angkanya tetap 9 dengan 1. Berarti kalau ini ke bawah jadinya 9 negatif 9, negatif 1 ya, yang B gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu 15 soal yang pertama. Nanti untuk yang 10 soal berikutnya akan kita bahas di part kedua ya, karena kalau kita langsung di satu video ini kan terlalu lama videonya, kasihan teman-teman untuk yang nontonnya kelamaan ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.